Oke teman-teman, selamat datang lagi di tutorial unit operasi. Kali ini kita masuk ke chapter Heat Exchange Equipment. Jadi ini video lanjutan dari yang chapter sebelumnya ya, untuk tutorial. Jadi di chapter sebelumnya, chapter 11 itu kan belajar tentang principle of heat flow in flow ya, dasar-dasar perpindahan panas. Nah, sekarang di sini kita belajar bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep perpindahan panas itu ya di industri itu kayak apa sebenarnya, kayak gitu. Yang pertama, kita mengenal dulu ya tipe-tipe jenis-jenis ya, shell and tube heat exchanger. Kita tahu ada jenis namanya double pipe exchanger ya, ada pipa dalam pipa, itu sangat simpel. Jadi kalau kita punya model pipa dalam pipa itu kan dia cuma ini pipa besar gitu kan, terus nanti ada dalamnya ada pipa kecil. Jadi pipa dalam pipa, jadi nanti semacam anulus ya. Ini tipe anulus. Ini namanya double pipe exchanger. Nah, si double pipe ini memang paling simpel ya. Jadi kalau kita bikin satu pipa, kemudian pipa yang satu lagi. Nah, tapi ini tidak scalable, tidak bagus. Gak bagusnya ketika misalnya kita punya laju aliran besar, jumlah pipa yang dibutuhkan jadi sangat banyak. Itu berat logam juga tidak efisien. Jadi yang lebih ekonomis adalah kita bikinnya banyak tube kayak gini dalam satu shell yang besar. Jadi exchangernya namanya shell and tube heat exchanger. Dia bisa dinotasikan sebagai NM, ya. N itu berarti jumlah shell side pass ya, ada berapa shell untuk tiap side pass ini. Jadi sisi-sisi ini passnya berapa pass ya. Kemudian M itu jumlah tube heat exchanger ya. Yang paling sederhana kita punya exchanger one ya, satu-satu single pass. Jadi satu shell side pass dan satu tube side pass. Ini paling sederhana ya. Ini contoh ini bukan yang sederhana sih sebenarnya. Jadi kalau tube-nya itu cuma punya satu pass aja. Ada beberapa komponen ini juga termasuk contohnya ya. Komponen utamanya ada baffle ya, yang baffle itu yang di sini garis-garis nih ya, ini baffle dia untuk memecah aliran ya, untuk memotong ya. Ini ada aturan desainnya, 1/4 diameter shell, 25% baffle namanya. Fungsinya untuk mengalir cross flow melintasi tube bundle. Jadi tube-nya kan seperti ini bentuknya ya. Tube ini yang panjang-panjang ini, yang kecil-kecil. Nah, cross flow kan berarti kita pengennya mengarahnya ke arah bawah ya, gerakannya. Kalau ini dipasang horizontal, kita bikin alirannya pengennya vertikal, oke, perlu baffle di situ. Gitu. Sehingga meningkatkan turbulensi dan juga perpindahan panas ya secara signifikan. Ada guide rod juga yang C, ini guide rod, ya, ini juga fungsinya batang penopang baffle ya, ini komponen item aja, mesin aja ini. Ada E, spacer tubes ini yang potongan tube pendek untuk menjaga jarak baffle tetap konstan. Ya, intinya ini untuk memastikan baffle ini dihubungkan nih, ada jaraknya ya, ada perhitungannya. Kemudian tube seats, nah ya ini D, seats itu berarti kan tempat di mana tube-nya itu menempel ya. Jadi ada di ujung-ujung. Kemudian ada stuffing box di ujung kanan. Ini stuffing box kalau ada ekspansi thermal. Ini komponen pada shell and tube heat exchanger. Gitu. Kemudian ada pitch tube ya. Ini jarak antar tube center to center. Ada yang pitch tube ini jarak antar tube center to center. Jadi ada parameter lainnya adalah tadi namanya pitch tube. Ada yang triangular pitch, yaitu lebih banyak tube per luas shell. Jadi dalam satu luasan shell ini, shell itu kan yang luarnya ya, pipa besar yang di luar. Kalau yang triangular pitch ini berarti dia lebih banyak tube per luas shell, tapi nggak bisa di brush clean dari luar. Kalau square pitch lebih sedikit, tapi ada cleaning line untuk membersihkan luar tube gitu. Kemudian ini ada syarat ya dari standarnya, mencatatkan minimum pitch itu atau jarak dari antar tube ya. Jarak antar tube itu 1,25 dari outer diameternya kalau dia triangular. Dan cleaning line-nya 1/4 inci untuk square pitch gitu. Jadi tergantung mau dipasang tipe yang mana. Kemudian ada tipe exchanger lagi, ada
multipass. Kalau tadi dia single pass ya. Single pass itu kita lihat bagaimana fluida itu masuk dan keluar. Di sini ada masuk, nanti ke sini dia keluar. Ini masuk ya, ini keluar. Kayak gitu. Kalau di yang multipass ya, 1 2 berarti dia di sini lihat ya, ada beberapa pass yang harus dilewatin gitu. Jadi nggak cuma sekali ketemu keluar, dia bisa 2 kali ketemu. Itu 1 shell side pass, 2 tube side pass. Jadi tube-nya ada 2 side ya, pass gitu. Atas bawah nih, kanan kiri. Kenapa multipass? Karena di satu-satu dengan banyak tube kecepatan fluidanya rendah. Gitu, sehingga koefisien perpindahan panas pasti rendah. Dan dengan membagi 2 tube jadi 2 pass, kita masang partisi, fluida ngalir bolak-balik ya. Jadi sini lewat, nanti balik lagi sini lewat lagi gitu. Jadi efeknya kalau bisa kita bikinnya 2 pass, kecepatan fluidanya 2 kali lebih besar. Kalau 4 kali ya tentu 4 kali lebih besar. Efeknya sama efek terhadap koefisien perpindahan panas ya. Dan ini dihubungkan pakai persamaan ini hubungannya. Jadi berkorelasi ini U ini kecepatan ya, V harusnya nih. V pangkat 0,8. Jadi kalau pada 4 pas saja, itu kalau kita cari nilai H-nya itu sampai 3,03 kali. Jadi kecepatan naik 4 kali lipat, di sini ganti 4 angkanya, koefisien naik 3 kali. Tapi pressure drop-nya bakal lebih ya, pressure drop naik sampai 48,5 kali lebih besar. Maka ada trade off ya secara engineering, makin banyak pas, koefisien panasnya naik, artinya perpindahan panas lebih baik, tapi area yang dibutuhkan juga lebih kecil, alat lebih murah, tapi pressure drop-nya naik. Artinya kita butuh pompa yang lebih besar. Jadi secara desain yang optimal adalah kita bisa balancing keduanya gitu. Dan kita pakai jumlah pas selalu genap ya di tube side, karena inlet dan outlet tube side harus berada di ujung sel yang sama. Itu kemudahan piping. Jadi kita pasang ini inputnya, nah ini outputnya. Ya. Jadi pipingnya gampang dari sini, nanti nyambungnya ke sini lagi. Kalau misalnya kita bikin ganjil, berarti nanti dari sini satu, kan satu, dua gitu kan. Kalau cuma 3 itu 1, 2, nah 3-nya di sini nanti. Nah, ini pipingnya kurang enak kayak gitu. Nah, ini yang 24 ya. Jadi di sininya 1, 2, 3, 4 ya. Di sini cuma ada 2. Jadi 2 shell side pass, jadi selnya cuma 2 kali ya. Tapi tube-nya 4 pas gitu. Ada satu tube side pass yang arahnya paralel dengan shell side. Nah, ada satu tube side pass yang arahnya paralel dengan shell side. Mana yang paralel? Kita lihat yang ini ya, yang kayak gini ini paralel nih. Ini paralel arahnya, yang di sini. Ini melemahkan heat recovery, akibatnya suhu keluarannya tidak bisa mendekati suhu masuknya. Kalau kita bikin counter current flow, biasanya ditambahkan longitudinal baffle. Jadi bagi shellnya jadi 2 pas, kayak gini nih. Kebagi jadi 2. Yang ini nih. Jadi kebagi dia jadi 2 pas. Pasang baffle. Kemudian, nah, kita lakukan koreksi LMTD juga ya. Di exchanger 1-2 itu, yang tadi ada pasnya itu, aliran kan bukan murni counter current. Ada yang bagian counter current, ada yang bagian paralel. Jadi LMTD-nya itu tidak bisa langsung dipakai. Kan sebelumnya di chapter sebelum kita hitung LMTD itu kan untuk counter current dan bisa langsung dipakai. Maka kita mengalihkan LMTD counter current dengan correction factor-nya FG. Gitu. Jadi nyari correction factor. Jadi delta T LMTD itu dihitung seolah-olah aliran counter current murni. Gitu. Terus nanti ada correction factor-nya, dia menyesuaikan ke kondisi sebenarnya. Dan dibaca dari grafik. Berdasarkan 2 parameter Z dan ini efisiensi perpindahannya. Jadi baca nilai Z-nya tahu berapa, nilai Z-nya berapa misalnya, dapat nilai eta H-nya tahu berapa, efisiensinya berapa kita tahu, ya, efisiensi dan Z-nya berapa, kayak gitu. Nanti kita bisa tahu berapa nilai faktor koreksinya, kayak gitu. Kalau Z1, nanti kedua fluida berubah suhu sama besar. Kalau satu kan berarti atas sama dengan bawah.
delta ini sama dengan delta ini. Yang berarti kedua fluida berubah suhu sama besar ya. Ini heating effectiveness ya, bukan efisiensi. Effectiveness sama aja sebenarnya. Kita lihat kayak gitu. Terus ini ada aturan praktis dari grafik ya. Kalau kurang dari 0,8 FG-nya, berarti desainnya perlu direvisi. Artinya bisa pakai lebih banyak pas atau beda suhu yang lebih besar. Kalau kurang dari 0,75, ya, itu exchanger-nya sangat sensitif terhadap perubahan kondisi operasi. Gitu. Ya, makin kecil faktor koreksi ini sangat banyak perubahan yang perlu diperhatikan sebenarnya. Untuk kondenser atau boiler, ya, itu biasanya diambil 1 karena Z-nya sama dengan 0 dan LMTD sama untuk semua konfigurasi. Nah, berikutnya ada shell side heat transfer. Jadi menghitung heat transfer dari sisi dari shell-nya. Jadi perpindahan panas di sisi tube ya, HI. HI itu kan berarti di sisi tube ya. Itu lebih mudah dihitung. Kalau yang outernya di sisi shell itu jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena arah aliran campuran, sebagian paralel dengan tube, sebagian cross flow. Ada yang paralel ya di antara baffle tadi. Kalau dia di antara baffle kan alirannya masih paralel ya, dan kalau udah kena baffle dia jadi cross flow. Terus luas penampangan juga berubah-ubah, ada leakage ya, ada kebocoran. Nah, yang sering dipakai ya daripada menghitungnya, pertama pakai massa velocity rata-rata tertimbang, bahasa Indonesia nih. Mungkin di Inggris bahasa Inggrisnya versinya lebih jelas ya istilahnya. Jadi silakan dipakai. Ini Donohue equation ya. GE ya. Mass velocity average yang tertimbang itu berarti mass velocity untuk paralel. Jadi berapa mass velocity yang aliran paralelnya yang di baffle-nya dan yang di cross flow-nya yang melintasi. Berapa kecepatan massanya gitu. Di kecepatan massa kita butuh laju alir massa dibagi luasnya. Jadi persatuan luas. Untuk luas baffle window itu bisa dihitung dari persamaan ini. Tahu diameternya berapa ya, diameter surface-nya yang paling luar ya baffle-nya, dan ini yang outer-nya. Ini diameter dalam ya, diameter dalam shell, ini yang diameter luar shell. Untuk FB ini fraksi luas penampang shell yang ditempati baffle window. Fraksinya berapa banyak nih? Kan luasnya 100% ya. Yang dipasang atau ditempati baffle window tuh berapa persen sih biasanya? Nah, biasanya 0,1955 untuk 25% baffle. Jadi dapat nanti luas SB-nya. Ya. Luas area yang aliran paralel ya, yang di antara baffle ini. Di baffle window ini. Kalau yang crossflow ini juga dibagi dengan luasan crossflow yang terjadi. Kalau luas crossflow dihitungnya pakai persamaan ini. Ya. Baffle pitch artinya jarak dari center ke centernya berapa, kemudian dikalikan DS tadi ya, diameter dalam, kemudian ada P kecil itu tube pitch. Ada baffle pitch, ada jarak antar baffle dan ada jarak antar tube berapa. Itu dapat aliran crossflow. Ada Donohue equation. Nah, dia memberikan estimasi yang konservatif ya untuk hitungan nilai koefisien panas, tapi sering underestimate sebenarnya, terutama di Reynolds number yang rendah. Jadi ini menghubungkan antara H, diameter, kemudian koefisien panas, ya, kemudian laju tadi ya, udah dihitung mass velocity-nya berapa, kemudian kita bisa hubungkan dan yang lainnya. Berikutnya ada kondenser, ya, tipe alat kondenser. Kondenser itu berarti kalau dia termasuk heat exchanger ya. Jadi kondenser itu termasuk heat exchange, dia menukar panas khusus untuk memindahkan latent heat dari uap sehingga uapnya fase jadi cair. Jadi kita masukin uap, vapor inlet misalnya di sini, vapor inlet. Nanti vapornya bakal
terkondensasi itu menjadi cair dan akan membuat keluar menjadi kondensat outlet gitu kan. Jadi terus ada fan for non-condensables keluar gitu. Pakai cooling liquid. Jadi cooling liquid masuk ke sini ketemu di dalam cupnya, nanti muter lagi. Jadi ini ada pasnya di sini, satu pas. Kemudian sini cooling liquid outlet gitu ya. Ini tipe shell and tube condenser ya. Jadi ada ekspansi termal, tube bisa beroperasi pada suhu jauh berbeda dari shell. Jadi ada ekspansi termal di tube-nya. Tube bisa memanjang ya. Dan kalau kedua ujung tube terkunci ke tube sheet yang rigid, bisa putus. Makanya biasanya dipakai ini nih ya, floating head construction. Jadi salah satu tube sheet dibuat mengambang, floating, tidak terkunci ke shell secara kaku. Ini ada floating head di sini nih. Jadi dipasang agak mengambang di sini. Tube sheet ini bebas bergerak sedikit secara aksial. Jadi kalau ada ekspansi dia bisa diakomodasi. Kalau multi-pass condenser itu di single pass condenser dengan banyak tube, ya kecepatan coolant-nya rendah, perpindahan panasnya rendah, dan butuh panjang tube yang panjang. Solusinya adalah kita lakukan multi-pass. Nah, kemudian kita masuk ke dehumidifying condenser ya. Ada kondenser yang tipenya dehumidifying. Untuk uap yang mengandung gas yang tidak terkondensasi. Kayak gini, ya, jadi vapor inlet, ini ada vapor inlet, nanti waternya dari bawah. Water inlet masuk kayak gini, keluar di sini. Ya. Jadi kondensatnya keluar lewat bawah. Vapornya ada keluar lewat sini. Vapor liquid separating cone nanti ada di sini kepisah. Vapor keluar lewat sini, ini fluidnya keluar lewat sini. Dipasang vertikal supaya gas yang tidak terkondensasi nggak terjebak dan memblokir permukaan transfer panas. Di gasnya kan masuk nih, dan yang tidak terkondensasi kalau kita pasang horizontal dia diem aja di situ. Kalau kita pasang horizontal, dipasang vertikal dia akan turun, kayak gitu. Uap dikondensasi dalam cup karena kondensat mengalir ke bawah oleh gravitasi, jadi ada positive sweep campuran uap gas ke atas. Coolant mengalir ya nih, sama ya dengan yang lain. Ada contact condenser. Nanti coolant langsung disemprot ke aliran uap. Vapornya, inletnya, waternya di spray. Jadi mereka kontak langsung, bercampur dan keluar bersama sebagai satu stream. Gitu. Ada water inlet pakai jet juga, kan disemprot juga. Nah, discharge-nya satu jalur. Ini jauh lebih murah dan kecil dari shell and tube, tapi nggak bisa dipakai kalau coolant dan kondensat tidak boleh bercampur. Kayak gitu. Jika ini ada barometric lag-nya, kalau kondenser beroperasi di bawah tekanan atmosfer, ya, kondenser kita pengennya di bawah tekanan atmosfer, berarti cairan nggak bisa dipompa keluar langsung karena pompa nggak bisa bekerja di tekanan yang rendah. Jadi perlu lag vertikal 10 meteran. Jadi nggak perlu pompa, artinya cairan bakal turun karena gravitasi. Jadi butuh barometric lag sebenarnya. Tanpa memutus tekanan vakum itu tadi. Kemudian tipe heat exchange lainnya adalah boiler, ya, tipe boiler. Kalau tadi kondenser untuk mengkondensatkan vapor menjadi cair, kalau boiler untuk menguapkan cairan, kebalikannya. Gitu. Sering sebagai reboiler juga kalau didistilasi, jadi memanaskan bottom product. Kalau didistilasi ya, jadi cair itu dipanasin lagi supaya jadi vapor lagi. Jadi ini sama aja sebenarnya prinsip kerjanya dengan yang lain. Ya. Ada shell horizontal, ada pool cairan mendidih, ada shell. Ini ada selnya ya, isinya bakal jadi tempat cairan mendidih. Ada tube bundle, dia terendam dalam cairan. Yaitu tube bundle ini ya, terendam. Dialiri steam, heating fluid, jadi dipanaskan. Cairan menguap di permukaan luar tube. Ya. Jadi menguap, kemudian uap keluar dari atas sel. Vapor outlet di sini. Jadi steam inlet ke sini, nanti steamnya juga bakal
terkondensasi ya tentu saja. Tapi nanti yang di sini akan menjadi vapor. Kayak gitu. Cairan yang tidak menguap dari bendungan kecil di dalam weir ini, ada weir nih, ada bendungan kecil yang nggak menguap akan ditarik keluar sebagai produk bottom. Ditarik. Hot liquid outlet, jadi keluar dia, dikeluarin lewat sini. Jadi ada floating head juga, ini floating head sama ini fungsinya untuk mengakomodir kalau ada ekspansi thermal. Nah, ada reboiler tipe kettle, tipe tungku dia stabil karena secara operasi dia level cairan diatur oleh weir secara pasif. Seluruh bandel selalu terendam, perpindahan panasnya konsisten. Ada tipe lain, ada calandria atau thermosiphon reboiler. Ini tipe natural circulation, cairan tidak dipompa, tapi bersirkulasi sendiri karena ada perbedaan density. Jadi mekanisme sirkulasi alami. Jadi cairan dingin dari kolom masuk ke bawah cup. Ya. Ini di bottom of distillation column. Jadi ini ceritanya kolom distilasi. Kemudian liquid level in column ini automatic control masuk ke sini ya. Kemudian ini calandrianya. Cairan dingin dari kolom masuk ke bawah cup ke sini. Dalam tube cairan dipanaskan. Jadi dipanaskan oleh steam, ya, oleh steam. Tentu sebagian akan menguap. Campuran cair uap ini lebih ringan dari cairan yang keluar. Perbedaan density. Ada driving head, menciptakan driving head sehingga fluida naik ke atas secara alami. Kembali lagi ke sini. Ya. Jadi uap naik ke kolom, cairan turun ke bawah untuk resirkulasi. Kayak gitu. Kayak gitu muter-muter. Ini prinsip calandria sebenarnya, thermosiphon reboiler sama aja sebenarnya, tapi dia nggak pakai pompa, bedanya fluidanya didorong untuk akibat perbedaan density terdorong. Kapan calandria tidak bekerja baik? Saat tekanan sangat rendah atau vakum. Driving head yang tersedia sangat kecil karena perbedaan densitasnya mengecil. Nah, ada fin tubes. Konsepnya controlling resistance ya, dari chapter yang sebelumnya kita tahu controlling resistance, siapa yang memberikan resistansi terbesar atau hambatan panas terbesar ya, artinya dia menjadi pengontrol ya daripada resistansi atau hambatan itu. Masalah muncul ketika yang outer jauh lebih kecil daripada yang inner. Misalnya steam mengalir di dalam tube di mana hambatannya sangat besar ya, koefisien panasnya sangat besar, 5.000 sampai 20.000 watt per meter persegi derajat Celcius ya. Udara mengalir di luar tube sangat kecil, sehingga dalam kasus ini koefisien perpindahan panas total itu sama dengan yang paling kecil, kan gitu ya, controlling resistance. Kalau kita naikin HI-nya atau mengurangi tebal dinding, ya, karena inner ya, itu nggak ada gunanya. Karena hambatannya dengan memperbesar area luar. Nah, kita bisa nambahin fin di sini, sirip. Ya. Ada yang longitudinal, seperti ini. Ada yang transverse, kayak gini. Jadi, ya, kalau kita hitung overall perpindahan panas, ya, koefisien perpindahan panas untuk fin tubes, tanpa fin overall U kan kita tahu ya, udah pernah dipelajari pertama A I per AO HO. Nah, kalau kita lihat ini ada wall temperature, ini ada fluid temperature di luar. Nah, ini ada local temperature dari finnya ya, berapa TF untuk XF dan X pada jarak X, dan ada pada jarak ujung dari finnya itu berapa. Nah, kalau kita perbesar AO, outer luasannya dengan fin, sehingga lebih besar daripada AI, maka ini akan mengecil sehingga U yang I-nya yang akan meningkat. Nah, kan kita pengen ningkatin di sini ya, perbedaan panas di innernya. Tapi kan fin tidak sama efisiensinya dengan area bare tube. Bayangin sebuah fin longitudinal, ya kayak gini, dipasang misalnya di tube, panas masuk dari ujung base fin, di ujung base fin, yang nempel ke tube, suhunya TW ya, suhu wall temperature,
kemudian masuk ke ujung tip, maka suhu fin menurun dari base ke tip seperti ini. Jadi ini lebih tinggi, kemudian ke base, kemudian ke TX, kemudian ke tip ke ujung. Gitu. Maka kita hitung fin efisiensi. Nah, kita bisa hitung fin efisiensinya itu dari rata-rata driving force seluruh fin, delta TF ya. Suhu fin artinya suhu di ujung, local temperature, sorry, rata-ratanya, kemudian driving force di base finnya, di bare tube-nya, di sininya. Ya. Itu berapa? Kita tahu berapa efisiensinya nanti. Gitu. Jadi delta TO dia adalah T min TW ya, driving force maximum. TF berarti di sepanjang fin berapa rata-rata driving force-nya, efisiensi 1 berarti dia seefektif dari bare tube. Ini tentu yang ideal condition, tapi biasa selalu kurang dari 1. Kemudian kita butuh juga parameter AX untuk membaca dari grafik ini. A-nya ditentukan dengan persamaan ini. Kita bisa baca, kita bisa tahu berapa efisiensinya kalau kita tahu AX-nya berapa. AX adalah betapa sulit panas merambat ke ujung fin dibanding kecepatan pergi ke fluida. Kalau besar, berarti susah. Fin tidak efisien. Gitu. Kalau kurang dari 0,5, efisiensinya kan berarti hampir 1 ya. Fin hampir sempurna. Gitu. Jadi kalau bisa dia kecil ya nilai AX. Kalau makin kecil, efisiensinya makin tinggi kalau berdasarkan grafik ini. Ada beberapa implikasi secara desain. Fin dari tembaga atau aluminium itu KM-nya besar ya, conductivity-nya, maka A-nya kecil, efisiensinya tinggi. Fin dari stainless steel, ini karena dia fungsi dari KM ya. Ya, untuk menghitungnya kita butuh informasi tentang KM. KM itu kan conductivity thermal ya. Jadi, kalau dia makin besar berarti makin bagus kayak gitu. NF-nya tinggi, efisiensinya. Nah, overallnya kalau kita bisa menghitungkan dengan memperhitungkan fin efisiensi, area fin atau luasan fin dan area bare tube itu bisa dihitung dengan seperti ini, gitu ya. Penyebut pertama yang ini adalah effective outside konduktansi. Jadi menghitung faktor konduktansi akibat adanya fin atau tambahan luaran tadi. Jadi ini yang akan naik signifikan dengan adanya fin, karena ada efisiensi dikali dengan luasan fin total, gitu. Nah, berikutnya tipe exchange lainnya adalah menggunakan air cool exchangers. Air cool exchangers artinya saat air pendingin langka ya, cooling waternya atau chill waternya atau regulasi lingkungan ketat, udara biasa dipakai sebagai coolant. Konfigurasi umumnya biasanya sama ya, bundle tube horizontal dengan fin transverse bisa, kemudian fan besar. Nah, dipakai fan ya dia, memaksa udara lewat tube bundle. Bisa pakai forced draft atau induced draft. Tube diameternya bisa kira-kira 25 mm, panjangnya bisa sampai 9 meter. Luasannya kalau dia pakai outside fin surface sampai 500 meter persegi per unit. Nggak butuh air ya kelebihannya. Jadi nggak ada masalah water treatment atau pollution ke sungai. Tapi kekurangannya udara kan punya kapasitas panas yang kecil. Gitu ya. Dan ini ya, suhu udara fluktuatif musiman, kemudian performa exchange bisa berubah-berubah. Jadi ini mungkin dipakai kalau misalnya nggak butuh suhu yang gimana-gimana. Kalau sampai tinggi banget, udaranya sangat tidak efisien sebenarnya. Berikutnya, ini heat transfer di agitated vessel. Kalau kita punya tangki berpengaduk, agitated vessel, permukaan panas, ya itu bisa berupa jaket. Kita memberikan panas itu bisa pakai jaket, jadi kita kasih selubung di luar dinding tangki ya. Ini yang mungkin kita kenal. Kalau kita tahu misalnya kita punya vessel seperti ini, jadi dipasang di luar itu ada jaket. Ini dialirin steam ya, atau kalau dipanasin ya, kalau mau didinginin berarti nanti dialirin ini jaketnya nih, gitu. Atau nanti dialirin sama ya bisa nanti isinya bisa steam ya. Ini untuk hot atau ya chill water aja. Ini untuk yang cold. Kalau yang coil itu berarti kita pasang ini tangkinya, nanti di dalamnya ada coil. Ini ada coil.
Ini bisa memanaskan. Ini fluida. Jadi tangkinya seperti ini, coil ini. Coil. Begitu. Ya. Pengaduk nanti kan si agitasinya ini menciptakan turbulensi, jadi meningkatkan perpindahan panas di sisi cairan. Jadi untuk tangki silinder berbaffle pada helical coil, misalnya dipasang, ya ini rumus kalau pakai helical coil ya, dan turbine impeller, maka bisa dicari seperti ini persamaan atau hubungannya. Ada Reynolds number pengadukan, kita udah belajar ini di chapter-chapter sebelumnya, ya. Kecepatan pengadukan berpengaruh, kemudian diameter dari impellernya ya, kemudian viscosity-nya. Kemudian kita juga punya Prandtl number di sini. Kita butuh koefisien perpindahan panas, kapasitas panas ya CP. Kemudian conductivity thermal. Kemudian ini juga faktor rasio impeller. Kemudian ini rasio diameter coilnya. Ya, diameter coil terhadap diameter tangki. Coilnya seperti apa? Kemudian berapa viskositas yang ada di dinding. Gitu. Seperti itu. Nah untuk jaket tadi ini dipakai untuk yang coil ya, helical coil. Kita punya helical coil. Kemudian untuk jaket standar turbine, maka persamaan seperti ini. Untuk jaket terbuka, ya ada flow yang dipaksa, kecepatan cairan di jaket sangat rendah, dominasinya natural convection. Di industri jaket seringnya dipasangnya spiral baffle. Jadi memaksa aliran coolant atau heating fluid tadi agar kecepatan dan di sisi jaketnya lebih tinggi. Jadi di dalam jaketnya pun itu dikasih spiral baffle gitu bahasanya, untuk membuat alirannya lebih tinggi. Kemudian ada transient heating atau cooling di agitated vessel. Tangki berisi M kilogram cairan dipanaskan oleh steam kondensat ya di suhu TS. Kalau kita mencari suhu cairan pada waktu tertentu, maka kita bisa pakai persamaan ini aja. Ya. M CPDT per T per DT UA TS min T. Ya. Nanti kalau kita turunkan, kita akan dapat seperti ini. Kita bisa tahu hubungan antara perubahan suhu dan waktu. Itu informasi yang mau disampaikan sebenarnya. Persamaan ini ya tadi ya, yang ini dipakai untuk menghitung waktu untuk mencapai suhu tertentu dan juga menentukan U secara eksperimental. Bisa juga ya, kalau kita tahu berapa waktu dan suhunya, kita bisa tahu berapa U secara eksperimental. Nah, misalnya heating mediumnya kalau bukan steam, misalnya hot water, maka persamaannya bisa lebih kompleks seperti ini, dengan ada nilai K1 misalnya. Jadi tergantung juga heating mediumnya itu seperti apa ya. Kalau yang dipakai sini kan steam ya, beda fasa. Kalau hot water bagaimana? Nah itu agak beda. Berikutnya, ya masih banyak lagi ya. Oke, kita agak cepat aja. Scrap surface exchanger. Ini sebenarnya konsepnya untuk cairan yang sangat viskos atau heat sensitif. Cairan sangat viskos atau heat sensitif, heat exchanger biasa nggak bisa, karena kalau viskos berarti nempel di dinding. Akibatnya falling. Gitu. Atau hambatan thermal jadi besar karena lapisan stagnan. Nah, kita pakai scrap surface atau blade scraper yang ada di dinding-dinding ini untuk mengikis fluida-fluida yang nempel. Jadi setiap kali blade lewat, lapisan cairan lama lepas dan diganti cairan segar ya dengan suhu bulk T yang disuruh masuknya artinya. Kemudian dipanaskan sepanjang waktu T, kemudian di scrape lagi. Maka ada beberapa persamaan ya. Total panas yang ditransfer per satuan luas ya, ini persamaan seperti ini. Kemudian H-nya seperti ini. Waktu adalah ini, ya, ini kecepatan agitasi, dan B adalah jumlah blade ya. Ada berapa B? Ada B jumlah blade, maka kita bisa hitung berapa H-nya. Ya, berapa H-nya. Jadi H tidak bergantung viskositas ternyata. H naik kalau kecepatan agitasinya naik, N-nya naik, atau jumlah blade-nya naik. Artinya lebih sering di scrape, lebih sering dikerik ya, dicopot. Lapisan segar sering diganti, transfer panas lebih baik. Gitu. Berikutnya ini heat transfer impact bed ya.
lihat perpindahan panas pada pack bed. Jadi kalau kita lihat pada pack bed seperti ini, jadi ada bed yang ada di pasang ya di dalam ya secara packing ya. Gas reaktan mengalir lewat tube berisi partikel katalis misalnya. Dinding tube didinginkan, reaksinya eksotermik pengennya ya, karena reaksinya eksotermik jadi kita dinding tube-nya didinginkan atau juga bisa dipanaskan kalau reaksi endotermik. Gradien suhu sangat curam di dinding-dinding sini ya. Jadi kita lihat gradien suhunya tinggi sekali. Kurang. Kalau di tengah bed, ya di tengah sini ini hampir parabolik. Sangat berbeda dari tube kosong yang turbulen. Kalau profil kecepatan secara radial, ya kecepatan puncaknya ada di dekat dinding. Ya. Sorry, yang ini ya. Tadi kita lihat ini profil suhu ya. Ini curam, kemudian parabolik. Kalau kecepatan ini tinggi sekali di dinding, kemudian di tengah bed hampir seragam, dan ini kebalikan dari tube kosong. Kenapa kecepatan di dekat dinding lebih tinggi? Ya, kalau kita lihat, kalau kita bayangin bola-bola biliar ya. Di dekat dinding bola nggak bisa tersusun rapat ya, karena ada celah-celah ekstra kayak gini-gini. Ya. Maka dia bisa lebih meningkatkan kecepatan. Resistansi aliran lebih rendah. Menghitung heat flux lokal kalau satu dimensi dengan ya kita tahu persamaan sederhana ini ya. dq UDA ya UADT ya sebenarnya. UDA DA kemudian perbedaan suhunya. Overall U berbasis inset area juga bisa dihitung dengan cara yang sama secara umum. Ya. Karena profil suhu radial tidak uniform, ada gradien antara dinding dan tengah tadi kita lihat seperti ini, maka nanti bisa dilakukan 2 kali, dibagi sebagai seri. Ada yang pada dinding dan ada pada bed. Gitu. Jadi H bed itu bisa dihitung dari sini, dari efektif thermal conductivity dari bednya itu berapa. Kemudian ini bisa dihitung juga KE per KG-nya. KG itu conductivity thermal gas ya. Kalau KE yang efektifnya itu bergantung sama Reynolds number yang berbasis particle diameter dan juga Prandtl number untuk gasnya. Gitu. Angka 5 ini itu kontribusi statik ya zero flow. Kalau suku yang 0,1 ini kontribusi dari turbulennya. Jadi tergantung mana yang lebih dominan sebenarnya. Kemudian HW ya, tadi kan ada H bed, ya ada HW juga yang untuk di dinding. HW-nya diukur secara empirik dengan hambatan bed dari hambatan total. Seperti ini ditentukannya dipangkatkan 0,5 bukan 0,8. Itu bergantung dari void fraction dan kecepatan puncak ya. Secara matematis seperti ini. Kalau H dari bed itu kan proporsional dengan KE, proporsional dengan Reynolds number partikel. Yang artinya naik nilainya dengan diameter partikel. Kalau HW itu turun dengan diameter partikel. Kalau dikombinasikan secara serial, maka akan ada titik optimal. Gitu. Semacam inilah. Ini DP per DI-nya, kemudian ini HI-nya. Rasio partikel terhadap partikel bed ya, terhadap diameter dalam dari tube-nya. Ini kan bisa dilihat ya, rasionya 0,4. Rasio makin kecil ya, itu makin bagus. Kalau di sini ya, kita lihat secara grafik aja. Ada implikasi secara desain untuk reaktor tube 1 inci. Optimalnya partikelnya cuma segini, 3,5 mm. Kalau partikel terlalu kecil, pressure drop-nya besar, tidak ada H optimal. Kalau terlalu besar juga, H-nya turun lagi karena HW-nya kecil. Jadi, untuk airflow rate yang sama, HI dari pack bed, yaitu bisa 5-10 kali besar daripada tube kosong. Tube kosong itu yang dari tadi kita pelajari ya, sebelum-sebelumnya. Gitu. Karena dia pengaruhi oleh kecepatan kecepatan gasnya berpengaruh dari void fraction juga, kecepatan superficial dibagi dari void fraction gitu. Oke. Itu tadi kita review materinya dulu ya. Sekarang kita mungkin coba untuk mengerjakan beberapa latihan soal ya dari heat exchange equipment ini.
Lagi-lagi ya, untuk latihan soal aku tidak akan terlalu memberikan sampai ke jawabannya. Nanti silakan dicoba ya untuk jawabannya itu bagaimana. Jadi hanya cara-caranya aja yang bakal dibahas ya. Yang pertama, ini soal di buku ya sebenarnya 15.1, air is blown at a rate of 3 meter kubik per second, measure at 0 degree Celsius and 1 atm, at right angles to a tube bank, 10 pipes and 10 spaces wide and 10 rows deep. Nah, ini dia menjelaskan tentang profil atau apa namanya, geometri atau susunan dari si heat exchanger kita. The length of each pipe 3,5 meter. The tubes ada triangular centers and the center to center distance in 75 mm. It is desired to heat the air from 20 ke 40 derajat Celsius at atmospheric pressure. What steam pressure must be used? The pipes 25 mm OD outer diameter steel pipe ya. Ini penting juga ya. Kita tahu dia steel pipe. Oke. Mari kita lihat. Jadi dari data apa yang kita tahu ya. Dari data yang kita tahu adalah kita punya udara ya. Kita punya udara 3 meter kubik per detik dipanaskan, kita pengen delta T-nya itu dari 20 ke 40 derajat Celcius. Atau kalau secara delta T berarti 20 derajat Celcius. Ya. Cuk bank ya. 10 wide dikali 10 deep. Ya. Kemudian L-nya panjangnya adalah 3,5 meter per cube ya. Dengan outer diameternya berarti DO-nya itu kan 25 mm ya. Kita tahu dari sini 25 mm OD. Kemudian pitch triangular berarti P-nya P kecil ya. Tadi pitch triangular P kecil berarti dia adalah 75 mm. Ini center to center distance 75 mm. Oke. Udara mengalir. Oke, kita kan di sini pengen memanaskan udara di sini. Kita mau memanaskan udara. Udara itu kan gas. Jadi udara mengalir pasti tegak lurus dengan tube-nya. Atau yang terjadi adalah cross flow. Sebentar. Persamaan. Wait. Ini udara. Yalah. Oke, langkah pertama. Ini kan kita bakal pakai prinsip yang ini nih. Ya, pakai prinsip yang
Ini yang cell site ya. Kita bakal pakai konsep-konsep ini sebenarnya. Bentar, persamaannya yang mana yang dipakai ya? Ini ngelag banget sih. Bukan ini. Astagfirullah, ini kenapa ya? Sebentar ya, aku mau nyari rumusnya dulu. Yang dipakai adalah persamaan HP-nya kenapa lagi ya? Kita bakal pakai persamaan yang bukan yang ini. Bentar. Bukan yang fin, kita pakai yang ini harusnya sih ya. Cell and cell site. Nggak ada. Oke, untuk melihat soal-soal kayak gini yang pertama harus ya Allah. Jadi di peristiwa ini ya, kita punya udara ya. Dia mengalir yang tegak lurus dengan tubnya. Artinya alirannya berarti bentuknya nanti akan cross flow. Gitu. Nanti steam adalah agen pemanas. Ini sebagai heating medium. Berarti nanti dia akan
terkondensasi. Gitu. H-steamnya besar, gitu. Sehingga udara U ini itu sama dengan HO-nya nanti. Ya. Karena udara adalah controlling resistance. Jadi udara, ini habis ini slide-nya apa ya? Jadi controlling resistance. Nah, yang perlu dilakukan pertama, kita mengumpulkan dulu semua properties udara ya. Udara di suhu 30 derajat Celcius. Kenapa diambil 30 derajat Celcius? Ini rata-rata ya. Mungkin jangan langsung 30 deh. T rata-rata. Berarti kan 20 tambah 40 per 2. Berarti kan ini 30 derajat Celcius. Jadi cari propertiesnya. Gitu. Jadi kan ini kan dalam volumetric ya. Ini kan masih volumetric flow rate. Pengennya diubah jadi mass flow rate. Itu mass flow rate-nya. Berarti kan M itu berarti kan density rho dikali 3 meter kubik per sekon ya. Jadi diubah jadi kilogram per detik kayak gitu. Cari viscosity-nya. Cari K-nya. Cari CP-nya. Cari Prandtl number-nya. Kumpulkan dulu properties udara pada suhu rata-rata demikian. Yang kedua, kita menghitung mass velocity-nya. Kalau pada udara tuh kita pakainya kayak gini soalnya. Kita hitung mass velocity yang minimum. Kan kita jaraknya 10 kali 10 ya ini. 10 wide, 10 deep. 10. Berarti kan kita punya minimum flow area-nya yang bakal kena itu kan adalah 10 kali gap transversal dikali panjang tube. Jadi luasan cross flow-nya ya itu kan 10 kali jaraknya P-nya dikurang diameter luarnya dikali panjang ya. Gitu. Kemudian nanti nih hitung nilai G-nya, mass velocity minimum G-nya. G itu berarti kan M mass flow rate dibagi SC gitu. Bagi luasan cross flow. Baru nanti di yang ketiga kita cari HO-nya ya. Kita cari dulu HO-nya. HO-nya itu berarti kan kalau kita masih tahu cara ngitung Reynolds number pakai ini, maka kita bisa pakai persamaan Reynolds number yang ini. DO per G kali mu. Ini juga penting persamaan ini ya. Kalau pakai udara. Nggak bisa lagi nih, kenapa sih? Susah banget. Dan nanti dapat HO-nya berapa. Pakai persamaan yang ini. 0,61 tuh yang ya Allah. Konsepnya memang agak rumit ini. Nah ini ya.
Jadi kita pakai persamaan Dono equation. Ya. Pakai persamaan ini untuk menghitungnya. Dapat HO-nya, nanti baru dapat, setelah itu baru kita hitung berapa suhu steamnya. Dari suhu steam kita tahu tekanan steam, kan kita kan tekanan ya. Pakai Dono equation. Yang keempat, baru kita hitung suhu steam. Kita punya total luasannya yang bakal dicari adalah 10 kali 10 kan ukurannya. Berarti kan pi R kuadrat nih, pi D kuadrat nih, pi kali diameternya 10 kali 10. Kemudian berarti panas yang dibutuhkan Q-nya M CP delta T itu. Kita cari dulu Q-nya berapa. Dan kita juga tahu dari sini Q-nya kita masukin ke ini. U kali A kali LMTD. Dengan U-nya itu diambil dari HO aja. LMTD bisa dihitung kayak biasa. Ya, kayak biasa ya. Hitung kayak biasa. Dan nanti akan dapat berapa suhu steamnya dari LMTD ini. A-nya dari sini, A dipakai di sini, U-nya dari sana, Q-nya dari sini ya. Nanti dapat LMTD. Dari LMTD akan dapat suhu steam. Gitu. Nanti dari suhu steam dapat tekanan steam. Oke, namanya steam table. Gitu. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Shell and tube exchanger is used to cool an aqueous stream from 95 sampai 30 derajat Celcius menggunakan cooling water 20 derajat Celcius. If the flow rate of the cooling water is twice that of the process stream, would a higher overall coefficient be obtained with cooling water in the tubes or in the cell? Lebih baik di tube atau di sel kan gitu ya. Kalau misalnya kecepatan cooling water dinaikkan 2 kali lipat. Kalau kita setup prosesnya, kita pengen mendinginkan ya delta T-nya tadi dari 95 sampai 30 derajat Celcius. Gitu. Cooling water-nya nanti 20 derajat masuknya. Pertama kita bikin dulu neraca energi ya kalau di sini. Kita mau lihat perpindahan panasnya dulu. Kita lihat energy balance. Ya. Jadi kan delta T-nya berarti berapa nih? 65 ya. Ya 65 derajat Celcius. Dengan neraca energi kita tahu ya, properti kedua stream itu akan sama dengan air ya, mirip dengan air. Hampir sama dengan air lah ya. Maka kita tuliskan kenapa sini ya? MCP delta T-nya 65 ya. Itu akan sama dengan 2 kali MCP kali delta T dari cooling water. Kan energy balance ya, key in sama dengan key out. Maka yang ini kita tahu ini M CP ini 65 ya. Ini 2 MCP delta T-nya cooling water. Maka kalau kita coret sini sama sini, kita dapat nanti delta T cooling water-nya itu adalah sekitar 52 berapa berarti?
32, sorry. 32 ya, berarti 32,5 derajat Celcius. Nah, berarti kita tahu berapa suhu keluaran dari cooling waternya. Kalau kan masuknya T cooling masuk kan 20 derajat Celcius. Keluarnya berarti 30 kan 32,5 ya. Ininya deltanya berarti kan keluarannya 52,5 derajat Celcius gitu. Kita perlu tahu soalnya berapa energi balance-nya dulu untuk tahu berapa suhu-suhu keluarannya. Nah, kemudian baru kita ya Allah. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan H-nya itu secara kualitatif aja. Kedua, kita bandingkan, kita informasinya dikit banget ya di soal ini. Bandingkan H secara kualitatif. Kenapa secara kualitatif? Karena emang informasi sedikit. Kalau kita lihat di tube side, ya, di tube side, itu kan HI kan akan berkorelasi dengan G pangkat 0,8 gitu ya. Kalau di shell side, HO itu akan berkorelasi dengan G pangkatnya 0,6 ya. Dengan cooling water katanya 2 kali lebih besar ya flow rate-nya. Nah, kita punya skenario seperti ini kira-kira. Jadi skenario yang pertama, kita bikin skenario ya. Ini dua, ini enggak kan ya. Skenario yang pertama, air di tube, dan yang kedua, airnya di shell. Kan pertanyaan gitu, mana yang lebih tinggi? Cooling waternya di tubes atau cooling waternya taruh shell? Kita bisa taruh airnya nanti di tube atau airnya di shell. Gitu. Kalau yang di tube, berarti nanti stream di tube. Ya, itu berarti kan pakai ininya cooling water ya. Perpindahan panasnya cooling water. Yang mana itu bisa didekati atau di approx dengan ini tadi ya, kecepatannya 2M, pangkatnya 0,8 gitu ya. Karena tube side. Kalau stream di shell-nya berarti kan H dari proses ya. Itu pangkatnya 0,6 gitu. Jadi kalau kayak gini, nilai U-nya yang jadi pembatas ya, itu kan HO jadinya. Karena lebih kecil kan. Nah, kalau kita pakai skenario 2, airnya ada di shell, maka kebalikannya, H prosesnya jadi di sini, dan dia sebanding dengan M pangkat 0,8. Berarti di sini H cooling waternya sebanding dengan 2M pangkat 0,6 gitu. Sehingga yang menjadi pembatas adalah HI proses. Jadi kalau di skenario A, hambatan terbesar ada di sini, di outer ya, di shell. Kalau di B, hambatan besar ada di inner atau di tube-nya. Nah, untuk Reynolds number yang sama ya, kalau kita punya Reynolds number sama, koefisien tube side itu akan selalu lebih tinggi ya. Kalau kita lihat, koefisien tube side selalu lebih tinggi. Ini lebih tinggi
Ini lebih tinggi selalu kayak gitu. Karena secara eksponen. Dan aliran di tube itu akan lebih rapih ya daripada aliran di shell. Jadi kalau kita lihat mana yang memberikan nilai U lebih besar secara keseluruhannya, pasti yang di tube gitu. Jadi pilihannya selalu yang di tube karena dari pangkatnya lebih besar. Kayak gitu. Tentu ada beberapa justifikasi yang bisa dipakai lagi ya, kayak misalnya kalau kita pakai di mana namanya di shell itu gampang ada terjadi fouling misalnya, bisa ada leakage ya, kebocoran dan sebagainya kayak gitu. Oke, kita lihat contoh soal yang lain, masih ada 3 soal lagi harusnya sih. Oke. Berikutnya tentang ini film coefficient liquid styrene di 60 derajat dipanaskan dalam 2 meter diameter steam jacket kettle equipped with a standard 6 blade turbine. Oh nih dia agitated vessel. Jadi kita punya kasus seperti ini. Datanya liquid styrene 60 derajat. Suhunya awalnya 60 derajat. Diameter tangkinya, DT-nya 2 meter. 6 blade turbine standar. Kemudian calculate the film coefficient for the inside wall J if the stirrer speed 140, the N-nya 140 rotasi per menit atau RPM ya. If a pitch blade turbine were used with the same power input, how would the coefficient compare with that for the standard turbine? Oke, pertama kita cari properties ya. Kita perlu tahu propertiesnya dulu dari styrene. Dari styrene di 60 derajat Celcius. Kita perlu tahu 60 derajat Celcius. Ini kenapa berantakan banget. 60 derajat Celcius. Kita perlu tahu berapa mu-nya, viscosity-nya, kita perlu tahu berapa rho-nya, berapa Cp-nya, ya, kemudian berapa K-nya. Gitu. Yang kedua, kita perlu tahu berapa diameter impeller. Masalahnya kita nggak dikasih tahu di soal. Jadi kita pakai aturan, ya kalau nggak tahu kita pakai rule of thumb aja lah. Ya, rule of thumb-nya, kalau ini masih diingat tentang pelajaran tentang tangki ya, dA itu selalu sepertiganya dt. Nah, gitu. Berarti kan sepertiga dari 2 meter, sekitar 0,667 meter. Ini diameter dari impellernya. Nah, kita tinggal pakai persamaan ini aja, persamaan yang ada di sini, yang dipakai untuk agitated vessel. Nah, yang ini. Kita pakai standar turbine yang ini, kita pakai persamaan ini. Jadi kita hitung dari persamaan itu. Jadi hitung ya. Persamaannya tadi berarti cukup panjang tadi ya. Jadi kita punya HJ-nya yang mau dicari kan, film coefficient-nya, kemudian juga mau dicari dikali DT per K ya kalau nggak salah tadi. Ya, 0,76 kali dA kuadrat N rho per mu cari, makanya CP mu per K harus dicari, mu dan mu W juga perlu dicari. Nah, ini kalau susah nanti boleh nih ada asumsi. Tapi harus dicari di properties ya. Asumsinya misalnya mu per mu W sama dengan 1. Nah, itu boleh aja jadi asumsi ya. Untuk menyederhanakan simplifikasi di awal itu boleh aja. Nanti dapat
sama dengan, kan rumusnya panjang ya, dapat nanti H-nya sekian. Gampang ya. Nah, if a pitch blade turbine were used with the same power input, jadi kita punya power inputnya sama. Nah, pitch blade ini kalau kita pakai standar ya, pitch blade ini dia bisa 0,9 kali standar turbin. Gitu. Tapi kan power, karena ada power inputnya sama ya, power inputnya sama, pitch blade itu power number-nya bisa lebih rendah gitu. Kan yang paling bagus itu yang 6 blade ya, yang 6 blade Ruston turbine ya, turbine. Itu yang paling bagus gitu sebenarnya. Kalau kita masih ingat tentang power number number, kita tahu NP-nya dulu ya, rho, kemudian putarannya berapa, kemudian berapa diameter turbinnya, kayak gitu. Kalau yang Ruston yang 6 blade ini, kita tahu ya, dia bisa sampai NP-nya sampai 5. Kalau yang pitch blade itu NP-nya paling hanya 1,7-an gitu. Jadi untuk P yang sama, untuk P yang sama, N-nya tuh bakal beda gitu. Kan untuk power inputnya sama, artinya kalau dibilang power input sama, artinya P-nya sama. Gitu kan? Tapi NP-nya beda. Gitu. Nanti dapat dari P sama dengan P akan dapat N yang pitch blade. Berapa RPM? Rotasi per menitnya berapa? Gitu. Jadi silakan nanti disesuaikan lagi, dihitung Hj-nya dengan perubahan N atau jumlah rotasinya. Ini nanti dimasukkan lagi ke sini. Oke, soal berikutnya. Ya Allah. A turbine agitated vessel 2 meter. Turbine agitated vessel, oke, 2 meter diameter, contain 5.500 kg of a dilute aqueous solution. Agitator 2/3 m in diameter and turns at, oke. The vessel jacket with steam condensing. Heat transfer area 12 meter persegi. The steel walls of the vessels 10 mm thick. And the solution 40 derajat Celsius. The heat transfer coefficient. What is the rate of heat transfer between steam and liquid? Nah, ini tanya adalah rate of heat transfernya. Yang pertama, kita perlu tahu properties ya, sekali lagi ya. Properties. Nah, karena kita nggak tahu, katanya di dilute aqueous solution, maka kita bisa asumsikan mirip air, ini boleh ya. Kalau mirip air, kita kumpulin datanya pada suhu 40 derajat Celcius. Berapa mu-nya, berapa rho-nya, berapa Cp-nya, berapa K-nya, ya. Jadi kumpulin dulu semua. Lagi-lagi karena ini dia pakai jaket ya. Pakai jaket, maka yang hitung Hj-nya aja udah. Hitung Hj. Tadi ya, Hj kali dt per K sama dengan panjang. Kayak gitu. Apa tuh panjangnya tuh ya. Kalau udah dapat Hj-nya, baru kita bisa hitung berapa nilai U-nya.
hitung overall heat transfer coefficient, hitung U. U itu kan kalau kita lihat strukturnya ya, berarti kan di sini ada cairan, gitu kan? Kemudian ada dinding dari dinding baja ya. Ini ada XM, ketebalan dinding, WM sih, wall ya, X dari wall. Kemudian baru ketemu dengan jaketnya. Nah, ini jaketnya. Ini jaket. Jadi ada 3 hambatan. Hambatan di sini, hambatan fluida, hambatan dinding, dan hambatan steam. Jadi kita punya U itu, 1 per U kan gitu, hambatan ya. 1 per HJ tambah ya pada dinding kan XW per K berarti ya. Kemudian ditambah 1 per H dari steamnya. Diketahui kan heat transfer coefficient-nya ada steam berapa. Nanti kalau kita yang 4, kita tinggal ngitung Q-nya. Q-nya berarti bisa dihitung dengan U kali A kali delta T. Kayak gitu. Dengan delta T-nya berarti 110 derajat dikurang 40 derajat Celcius. Gitu. Oke ya, ini cukup sederhana. Terus soal terakhir, problem 15.9, problem yang ini. Under the conditions given in problem 59, how long would it take to heat the vessel content from 20 ke 60 dan 60 ke 100 derajat Celcius. Ya, ini tinggal pakai persamaan yang udah tadi ada ya. Pakai persamaan yang pakai ln itu tadi. Ya. Nah ini, kita pakai yang persamaan ini. Ln TS min TA per TS min TB UA T atau waktu, kemudian per MCP. Gitu. Kalau ini berarti 20 ke 60 berarti ini adalah TA ya, ini TB. Ini juga sama, ini TA, ini TB. Kita pakai persamaannya ln TS min TA per TS min TB sama dengan UA per MCP atau MCP aja biasa sebenarnya sih. Dikali waktu. Gitu. Udah ini aja. Ini perlu diingat ya, persamaan penting juga ini soalnya dalam yang pakai vessel. Oke, setelah itu, oke sudah selesai. Jadi latihan soal sampai situ dulu. Semoga membantu ya. Dan kalau ada pertanyaan apa bingung bisa kontak aku aja untuk berdiskusi. Semangat untuk ujiannya ya, unit operasi.